Ya, lagi-lagi Pak Prabowo Subianto muncul bersama SBY. Dan kebetulan memang yang punya acara Partai Demokrat. Dan pengen tahu enggak, ini istimewanya Presiden ke-6 di mata Pak Prabowo. Mereka bertemu sudah 3 kali. Usai Pilpres, 2 kali bertemu secara khusus, dan 1 kali bertemu pada acara buka bersama Partai Demokrat. Tapi di ruangan ini ada juga orang ketiga yang pernah di Pavilion 5A. Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu dia diundang dalam kapasitas capres terpilih versi KPU. Yang mengagetkan lagi nih, Pak Prabowo hadir tidak disertai cawapresnya terpilih, Mas Gibran Raka Buming Raka. Apakah ini makin menandakan secara pelan namun pasti Pak Prabowo akan lebih banyak mendengar masukan yang disampaikan oleh Pak BY? Iya, memang bisa saja itu. Ketua Umum Gerindra itu bertemu dengan Presiden secara tertutup. Nah, pertanyaannya, mengapa saat bertemu Pak BY justru dilakukan terbuka? Bagaimana pengakuan Prabowo selama ini? Hanya pujian-pujian, omong kosong saja. Bila memang kontribusinya diakui, kan melakukan pertemuan terbuka juga nggak ada yang melarang. Seperti waktu Presiden ngajak makan pagi berdua itu. Sebelum Pilpres, mengapa justru yang bolak-balik ditemui malah bapaknya AHY? Kita tentu masih ingat loh 3 hari setelah Pilpres, Prabowo menemui Pak BY loh di Pacitan sana, ngeluruk ke Jakarta tekan Pacitan loh. Sebuah jarak yang lumayan membutuhkan waktu. Lantas seminggu kemudian, atau tepatnya 24 Februari, setelah mantan presiden itu tiba di Cikeas, juga ditemui lagi. Nih sekarang, sebulan lebih sedikit, mereka sama-sama hadir di acara Partai Demokrat. Yang lebih mencolok, bila memang menghargai hasil Pilpres, Mas Gibran kan juga ikut diundang. Faktanya tidak loh. Dengan menunjukkan beberapa kali pertemuan keduanya, kayaknya memang ada isyarat, ada pertanda, ada kesengajaan yang diciptakan untuk memulai menjaga jarak, membatasi peran, mengurangi cawe-cawe Pak Jokowi dalam persiapan pemerintahan mendatang. Itulah kenyataan politik. Itulah kepentingan yang bisa dinilai secara kasat mata. Bisa jadi ini pertanda mereka yang memenangkan Pilpres tidak mau juga diobok-obok, tercampuri kemenangannya dengan kepentingan Presiden ke-7. Bukankah ini makin menegaskan bila Prabowo tidak menganggap peran kepala negara sekarang memang hanya dibutuhkan sebelum Pilpres saja? Nah, barangkali menjauhnya Pak Prabowo membuat Pak Jokowi sadar bila tak menguasai partai gede, dirinya makin dibuang usai turun jabatan. Inikah kemudian ini yang membuat dia merasa penting mendorong Gibran jadi ketua umum Golkar. Nah, tujuannya ya jelas, agar masih punya bargaining yang kuat. Dan kondisi ini mempertontonkan adanya ketakutan besar bila pemerintahan mendatang melupakan jasa-jasa Pak Jokowi. Yang pasti, Pak Prabowo itu bukan politisi kemarin sore yang nggak tahu harus bagaimana. Justru kedekatannya dengan Pak BY, ada usaha bermain politik dengan cantik. Ini ibarat kata, silahkan anak presiden jadi wakil. Harapannya Pak Jokowi yakin bila Pak Prabowo enggak akan lupa jasa. Atau juga biar Pak Jokowi masih bisa mengakses apa yang dilakukan penggantinya. Tapi semua rencana itu tidak selalu berjalan seperti apa yang dimaui Pak Jokowi. Nah ini politik itu sulitnya di situ ya.
Kabar Pak Jokowi yang menyodorkan nama menteri sudah banyak disuarakan termasuk oleh petinggi Gerindra. Maksud dibuka soal informasi itu agar di tengah masyarakat tercipta anggapan Pak Jokowi loh terus-menerus ingin punya pengaruh. Jika muncul pikiran publik seperti itu, Pak Prabowo otomatis lebih mudah menolak. Masa sih dirinya bakal mudah disetir, mudah diatur, mudah dikendalikan? Makanya dia butuh nama yang selevel Pak Jokowi untuk dijadikan tameng, buat dipasang sehingga fokus intervensi itu akan terhadang dengan sendirinya. Bisa jadi Pak Prabowo nih pengen bilang, apa masih kurang menerima anak kepala negara sebagai cawapres. Nah itu kan posisi yang tidak ada yang lainnya. Di acara buka puasa bersama kemarin, waktu berpidato, nama Pak BY disebut berulang kali. Sedangkan nama Pak Jokowi dan Gibran hanya disebut sekali. Juga ada cerita hubungan yang terjalin lama, malah sejak jadi Taruna Akmil. Bukankah karir Pak Prabowo itu 5 tahun belakangan malah lebih banyak ditolong Presiden sekarang dibandingkan Pak BY? Lantas apa maknanya saat pidato Pak Prabowo memuji-muji Pak BY? Dari sisi prestasi kepemimpinan, jelas Presiden ke-7 unggul lebih jauh. Lalu juga kemenangan Pilpres kemarin, kontribusi Pak Jokowi pada suara pemilih jauh lebih besar. Kita sih tinggal menikmati saja. Silahkan diterima balasan atas segala perbuatan, atas segala sikap, atas segala semrawutnya Pilpres dan pemilu yang berjalan kemarin itu. Nah, Pak Jokowi mau khianati pendukungnya? Iya, monggo. Dan bila sekarang belum dilantik saja Pak Prabowo terlihat sifat aslinya, ia dirasakan sendiri. Sebagai rakyat, kita perih dikhianati pemimpin yang dipercaya. Malah perilaku merusak demokrasi, menurunkan kualitas pemilu, mendegradasi kepercayaan rakyat. Bila belum dilantik saja, Pak Prabowo sudah mulai secara perlahan mengabaikan bagaimana nanti saat pemerintah berjalan. Mas Gibran boleh jadi cawapres, tapi bila tidak diberi peran, bisa apa dia? Mau minta dukungan partai adiknya? Lah wong lolos ke Senayan aja tidak. Tuhan mendengar kita, orang yang sudah mempercayakan pilihan. Tapi pemimpin yang kita pilih malah khianat. Kita hanya bisa berdoa dan menunggu kekuatan doa kita. Di sisi lain, gugatan melalui MK atas hasil pemilu dan Pilpres kemarin sedang berjalan nih. Wahai hakim MK, wahai hakim MK, keadilan ada di tanganmu loh. Bila ingin meremehkan atau menganggap sepele apa yang diadukan, tanggung sendiri akibatnya. Kalian itu sudah disumpah. Kalian mewakili keadilan Tuhan di bumi. Sidang juga digelar di bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh rahmat, bulannya umat Islam. Bila puasa saja kalian abaikan, tidak introspeksi dan memutus perkara dengan adil, ya tanggung sendiri kelak. Buka mata, buka hati. Buka mata hati ini loh. Kalian dengarkan suara Tuhan di hati kalian. Apa benar para hakim tidak melihat yang terjadi sebelum Pilpres? Banyak hal yang sudah terjadi. Demikian opini kali ini. Salam seger waras, tetap semangat. Sampai jumpa.